per praksi ya, per praksi dulu, nanti kalau ada tambahan baru ditambah lagi pendapatnya. Kami persilakan praksi PDIP. Siapa? Ya. Bu Seli. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri dan Pak Wamen beserta jajaran dari Kementerian Haji dan Umroh. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Menteri dan jajaran Pak Wamen. Jujur saya agak speechless ya dengan apa yang disampaikan Pak Menteri maupun Pak Wamen. Mengapresiasi ya, karena ada penurunan biaya 1 juta dari angka BPIH sebesar yang tadinya 89.400.000 menjadi 88.400.000. Kalau dari pemaparan Pak Menteri dan Pak Wamen di hari terakhir kita melakukan rapat kerja bersama Komisi 8 sempat menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan ada pengurangan di angka 200 real untuk masyair. Maka logikanya kalau angka SAR-nya saja 4.400 dikali 200 real berarti 800.000 lebih. Itu baru dari masyair. Kemudian asumsi, bukan asumsi, tetapi statement dari Pak Wamen dan Kementerian Haji yang disampaikan berulang kali melalui media bahwa terindikasi adanya penyelenggaraan ibadah haji yang merugikan para jamaah dari penyelenggaraan pelayanan ibadah haji, terutama dari pelayanan selama di Armusna di Mekah dan Madinah, sehingga merugikan sekitar 5 triliun. Seharusnya penyampaian dari Kementerian Haji kepada kita harusnya kurang dari 1 juta. Maka untuk itu saya tidak akan berbelit-belit pimpinan. Kita sepakati saja besok saat kita rapat Pak Wamen harus bisa memimpin panja dari pemerintahan agar apa yang menjadi temuan pada saat rapat dengan BPKP atau mungkin dari BPK atau mungkin dari ECW tersebut bisa menjadi instrumen pembahasan kami dengan Kementerian Haji agar anggaran itu bisa mengurangi untuk pembiayaan perjalanan ibadah haji para jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata dari angka 1 juta tadi, ternyata 200 real tersebut belum menjadi komponen pengurangan, saya sangat meyakini sebetulnya ini masih bisa kurang di angka 1.200.000. Artinya komponen-komponen pengurangan ini masih sangat memungkinkan. Kemudian yang menjadi hal yang menggelitik buat saya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua. Sebetulnya yang menjadi kesepakatan antara panja pemerintah dan panja Komisi 8 atau DPR RI, kesepakatan kita ini penentuan untuk jamaah kita ini menggunakan asumsinya apakah berdasarkan jamaah masa tunggu, apakah jumlah penduduk muslim. Kenapa saya memastikan untuk itu semua? Karena nanti ada kaitannya dengan penentuan jumlah biaya per embarkasi. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama dari Kementerian Haji dan Umroh.
setiap kita melakukan sosialisasi kepres di beberapa embarkasi, para jamaah menanyakan, Bu, kenapa Aceh lebih murah? Bu, kenapa Jawa Barat lebih mahal? Bu, kenapa Banjarmasin lebih mahal? Padahal kami menunggunya lama. Kalau kita menginginkan asas keadilan, seharusnya semua jamaah ini kan membayarnya sama, tidak harus ada perbedaan. Maka hari ini dengan adanya Kementerian dan Haji dan Umroh, saya menginginkan ada asas keadilan. Maka untuk penentuan komponen biaya penerbangan berdasarkan embarkasi tadi, saya meminta nih kepada Kementerian Haji, saya nantangin Kementerian Haji dan Umroh, berani tidak biaya embarkasi tadi jangan untuk BP-nya, jangan dibebankan kepada para jamaah nih, supaya para jamaah bayarnya sama nih dari Aceh sampai dengan Papua, biayanya sama, selisihnya ditanggung oleh nilai manfaat, karena mereka nunggunya juga lama. Kan ada selisih aftur nih, selisih aftur itu ditentukannya oleh nilai manfaat saja, jangan dibebankan kepada para jamaah. Karena bagaimanapun juga harus dicari solusi-solusi yang memang jamaahnya tidak boleh dibebani lagi. Selama ini menjadi PR yang selalu disembunyikan oleh Kementerian Agama dengan alasan kita menentukan pada saat rapat panja itu dengan average, rata-rata. Rata-rata itulah yang akhirnya disembunyikan oleh Kementerian Agama dari Aceh sampai dengan Papua, yang mereka tidak pernah terbuka dengan anggota DPR RI-nya. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh, saya minta nih, seperti yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi, pada saat penentuan tadi, ada nih jamaah dari Jawa Barat, pada saat kita akan membagi rata, Jawa Barat hilang nih jamaahnya 9.000 orang, tetapi Jawa Timur nambah. Resikonya biayanya menjadi nambah nih buat Jawa Timur. Apakah penambahan ini akan dibebankan juga kepada jamaahnya? Nah, penghitungan seperti ini harus juga kita bahas di dalam penentuan BPIH sehari ini. Nah, maksud saya, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, jangan sampai penentuan BPIH pada saat periode Kementerian Haji dan Umroh ada sesuatu yang kita tutup-tutupin. Bapak-bapak bilang bahwa ada kerugian negara, tetapi kerugian negara yang seperti apa? Tapi bapak-bapak tidak terbuka dengan kami. Kalau memang ada kerugian 5 triliun, maka saya sepakat dengan Pak Ketua. Kita buka dulu nih yang terima 5 triliunnya di mana? Kita kurangi dulu sehingga sebetulnya pengurangannya itu bukan 1 juta, tetapi sudah sekian juta rupiah. 24 juta ya? Oke, sudah turun 24 juta. Kalau sudah turun 24 juta, gitu kan? Karena pengurangan tadi sebetulnya udah selesai nih, gitu kan? Tapi kan nggak mungkin seperti itu juga. Sebetulnya kan ada juga nih yang inefisiensi, misalnya, mohon maaf Pak Menteri, kayak kaitannya manasik haji. Manasik haji di tiap kecamatan, apakah ini masih efisien dilakukan pada saat hari menjelang pemberangkatan? Itu anggarannya bukan anggaran kecil loh, anggaran besar. Perlu kita lakukan itu, upaya-upaya seperti itu. Kalau memang bisa diefisiensikan, ya sudah kita lakukan efisiensi. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya akan kita bahas pada saat melakukan panja. Saya tidak akan mengkritisi yang lain-lain pimpinan, tetapi pada dasarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ketua, bahwa masih banyak hal yang harus diungkapkan secara terang benderang oleh Kementerian Agama kepada kami, supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.